Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di The Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 25 Oktober 2024, teman-teman. Kita lihat ya pergerakan dari Bitcoin overall kembali naik ke kisaran 68.500. Overall memang kemarin ada indikasi rejection ya untuk level support kisaran 65.500 pada Bitcoin yang sempat disentuh, tapi akhirnya Bitcoin bisa mengalami rally di perdagangan uh, kemarin, teman-teman. Ini merupakan sebuah indikasi yang positif. Sebenarnya ada beberapa berita yang men-trigger terjadi pelemahan dari indeks dolar di perdagangan kemarin. Jadi kemarin di XY turun ya ke 0,39%. Jadi penurunan ini lumayan memberikan kenaikan pada Bitcoin dan juga S&P 500. Kalau kita perhatikan dari berita kemarin itu ada beberapa rilis data, salah satunya adalah data Eurozone, di mana kemarin ada data Composite PMI and Manufacturing PMI dari Uni Eropa, di mana hasilnya negatif. Kemudian dari Amerika Serikat kemarin ada data pengangguran, jobless claim, di mana jobless claim mengalami kenaikan, teman-teman. Kalau kita lihat dari data ini menunjukkan memang ada peningkatan pengangguran ya dari continuing jobless claim yang menjadikan sentimen negatif sebenarnya untuk DXY. Kemudian juga kalau kita perhatikan dari data Global Services PMI dan juga New Home Sales, penjualan rumah baru, ini sebenarnya positif, teman-teman. Jadi kemarin sebenarnya data untuk Amerika Serikat itu mix ya antara positif sama negatif. Cuman ternyata indeks dolar sudah mengalami kenaikan sejak 24 September kemarin, terus rally sampai 25 Oktober, dan sekarang baru ada indikasi pembalikan arah berpeluang terjadi. Teman-teman, ini merupakan sebuah indikasi yang positif untuk market-market atau aset kelas beresiko seperti Bitcoin ataupun saham. Ya, jadi penurunan dari harga dolar ke depannya ini bisa jadi sentimen bagus. Semoga segera nih, karena kalau kita lihat dari kondisi market, overall memang cenderung agak sedikit mendapatkan tekanan karena indeks dolar yang terus mengalami penguatan. Terus Fear and Greed kemarin juga ada sedikit penurunan ya, sedikit cooling down dari sebelumnya ada di poin 71. Kali ini turun menjadi 69. Ya, bagus sih, tapi menurut saya masih harus diturunkan lagi sampai ke posisi netral atau kalau bisa fear. Cuman ya sebuah kenyataan yang kita harus terima adalah mungkin akan ada tekanan pada Bitcoin andai kata kalau fear and greed-nya agak sedikit turun lagi. Tuh, jadi sementara ini karena kita masih dalam posisi greedy, jadi biasanya sih market akan ada volatilitas yang lumayan signifikan. Market biasanya nggak akan terlalu rally ketika kita di posisi greedy. Sebaliknya kalau kita sudah berada di posisi yang fear, ya kan, penuh dengan berita negatif, biasanya market justru malah berbalik arah dari yang sebelumnya turun menjadi naik, teman-teman. Jadi itulah dinamika yang ada pada market. Oke, sebelumnya aku mau informasikan, jadi Gate.io sudah melisting ya sebuah project namanya Universe. Jadi ini adalah project Web3 gaming, teman-teman, yang saat ini bisa teman-teman mining ya. Kalau teman-teman sudah punya Gate.io, teman-teman bisa beli dengan return itu sekitar 2.291 APR. Jadi ini lumayan besar, periode stakingnya itu cuma 10 hari, teman-teman. Jadi kalau kalian berminat untuk staking, mungkin teman-teman ada yang sudah dapat token Unio ya, dari airdrop atau dari pembelian, teman-teman bisa staking aja di Gate.io gitu. Buat yang tertarik bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi. Next kita lihat dari berita yang lain, dari inflow and outflow dari beberapa manajer investasi. Kemarin ada inflow dari produk ETF spot Bitcoin, datangnya dari BlackRock, Fidelity, kemudian ARK Invest, Bitwise, lalu ada VanEck, Valkyrie, Invesco, Franklin Templeton. Kemarin sama-sama mendapatkan inflow lumayan bagus, sementara Grayscale masih dalam arus keluar. Inflow yang terjadi ini tentu saja menjadi sebuah sentimen bagus setelah sehari sebelumnya ya dari beberapa produk ETF itu justru mengalami outflow yang lumayan signifikan. Waktu itu menyebabkan Bitcoin turun ya sampai 66 ribuan something. Tapi kemarin mendapatkan inflow lagi, Bitcoin kembali mengalami rally. Jadi ini menarik sekali korelasi antara produk Bitcoin ETF dengan harga Bitcoin yang asli.
Gitu teman-teman. Oke, ini ada berita terbaru datangnya dari uh, Ethereum ya. Ethereum, jadi pendirinya Vitalik Buterin telah menguraikan rencana peningkatan jaringan mendatang. Jadi setelah beberapa kali proposal diajukan, ya kan, setelah beberapa kali artikel ditulis untuk membuat perencanaan kira-kira Ethereum bakalan diarahkan kemana, akhirnya kemarin itu sudah diresmikan, teman-teman, akan ada upgrade namanya Verge. Ya, ini adalah pembaruan yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan aksesibilitas dari Ethereum yang memungkinkan node untuk beroperasi pada perangkat sekecil ponsel dan juga jam tangan pintar. Menarik, teman-teman. Jadi The Verge ini berupaya mengurangi persyaratan perangkat keras melalui verifikasi tanpa status, ya, yang memungkinkan node memverifikasi blok blockchain tanpa penyimpanan data dalam jumlah besar. Oh, kita bisa running node ke depannya di HP dan juga di smartwatch. Ini merupakan berita yang bagus ya untuk Ethereum ke depannya gitu. Jadi secara fundamental Ethereum bakalan semakin strong dengan adanya berita peningkatan tersebut. Apakah akan memberikan impact terhadap harga dari Ethereum? Belum tentu, teman-teman. Karena seringkali fundamental itu memberikan impact long term ya daripada short term gitu. Jadi mungkin karena ada beritanya ini tidak akan langsung mempengaruhi harga Ethereum secara instan, tapi bisa jadi dalam beberapa waktu ke depan. Oke, kemarin kita ada ditakut-takuti sama berita pemindahan Tesla ya, memindahkan aset-aset mereka ke beberapa wallet. Tapi di sini Tesla mengklarifikasi bahwa tidak ada Tesla yang dijual. Teman-teman, selama ini dia hold ya di kuartal ketiga ini belum ada yang dijual. Artinya pemindahan aset tersebut bisa saja berspekulasi kalau Tesla ini pengen diversifikasi ke beberapa wallet ya, bukan bermaksud untuk jual. Karena biasanya kalau indikasi Tesla akan jual atau manajer investasi yang besar jual, itu biasanya akan mengarah ke exchange. Jadi di exchange mereka punya Bitcoin, setelah sampai di exchange mereka tukar Bitcoinnya menjadi USDT, mungkin bisa di withdraw setelah itu. Tapi kalau dia cuma memindahkan aset ke wallet pribadi, biasanya sih dengan tujuan untuk diversifikasi atau mungkin memang tujuannya untuk mentransfer seseorang yang ya kita tidak tahu siapa, teman-teman. Tapi ini merupakan sebuah statement yang bagus dari Tesla ya. Jadi kekhawatiran terkait dengan penjualan Bitcoin kemarin sudah diredam dengan adanya berita klarifikasi tersebut. Lalu juga ada update dari US governance yang kemarin sempat beberapa kali melakukan transfer, teman-teman. Jadi terlihat di sini ada transaksi yang terjadi yang dilakukan oleh US governance ke beberapa wallet ya. Di sini dikasih note adalah Bitfinex hacker ya dengan address wallet 0x3486E. Ini ditransfer dari pemerintah Amerika Serikat ke wallet tersebut. Kemudian dideteksi lagi dari wallet tersebut ternyata ada pindah dananya ke Binance Deposit berupa Ethereum. Artinya apa? Artinya adalah sepertinya US governance ini ada melakukan withdraw. Withdraw-nya itu dikirimkan ke wallet pribadi, tapi di wallet pribadi ini diteruskan ke exchange Binance Deposit. Gitu. Jadi ya dijual, teman-teman. Jadi sudah terjadi penjualan ya aset-aset yang sempat ditahan oleh US governance gitu. Itu kemudian dari berita yang lain, Wells Holding are at an all-time high. Kalau kita lihat dari data di CryptoQuant menunjukkan posisi holding pada Bitcoin untuk investor ya yang hold Bitcoin selama setahun itu mengalami all-time high saat ini. Jadi bisa dibilang para investor baru ya yang baru hold Bitcoin setahun itu mencapai jumlah tertingginya. Kedepannya ini akan menjadi salah satu sentimen bagus sih untuk Bitcoin. Artinya akumulasi yang dilakukan oleh banyak investor besar ataupun investor retail pada Bitcoin sepanjang tahun 2024 ini sangat-sangat tinggi, sangat-sangat bullish pada Bitcoin. Semoga diikuti dengan korelasi harga yang juga kedepannya meningkat. Oke, sedikit beralih ke berita politik Amerika Serikat ya. Trump berniat memotong pajak secara akbar, secara besar-besaran, dan tidak ada pajak penghasilan sama sekali. Jadi PPN, pajak pertambahan nilai, mungkin tidak akan
ada, teman-teman. Jadi ini berita mungkin cukup wow kalau kita di Indonesia ya, yang mana pajak, apa-apa dipajakin. Tapi kalau di Amerika Serikat, saat ini pajak memang sudah tinggi. Tapi ada hal yang unik ketika Donald Trump memimpin. Jadi dalam kampanyenya, Donald Trump berencana untuk memangkas pajak sebesar-besarnya. Ini mungkin berarti tidak meniadakan pajak. Jadi bukan berarti tidak ada pajak. Ada pajak, mungkin pajaknya akan diturunkan. Jadi ini sesuai dengan apa yang Donald Trump lakukan pada periode lalu ketika dia terpilih kemarin ya, di periode sebelumnya gitu. Jadi ada namanya Trumponomic. Trumponomic ini adalah kebijakan ekonomi Donald Trump. Yang memang kalau kita lihat dari kebiasaannya, Donald Trump ini pengen ekonomi Amerika Serikat lebih produktif, khususnya dari sektor swasta. Jadi alih-alih mendapatkan pemasukan dari pajak, Donald Trump biasanya memberikan intensif banyak sekali, ya artinya ada apa namanya kebijakan fiskal yang dia berikan. Jadi kasarnya itu kayak cetak duit ya, diberikan ke masyarakat ya dalam hal mungkin ekspor supaya Amerika Serikat ekspornya lebih meningkat. Terus pendapatan Amerika Serikat didapat dari mana? Yaitu dengan meningkatkan tarif masuk barang impor. Ini akan menegaskan jika Donald Trump kembali terpilih, maka perang dagang Amerika Serikat dan Cina akan semakin menguat, di mana produk-produk dari Cina kayak kemarin Huawei kan di-ban ya, dan juga produk impor yang masuk ke Amerika Serikat itu akan dikenakan pajak setinggi-tingginya. Itu. Jadi pemasukan Amerika Serikat sebenarnya akan datang dari sana. Gitu teman-teman. Jadi pajak diturunkan supaya orang-orang, wah ini kita bikin usaha segala macam sehingga perekonomian mereka, sirkulasi duit mereka lancar, ya kan perekonomian Amerika Serikat menjadi top lagi, menjadi naik lagi performanya. Nah, di situ tentu saja akan meningkatkan kekuatan ekonomi Amerika Serikat ke depannya. Jadi ini adalah Trumponomic ini adalah kebijakan yang sangat-sangat bagus ya, dan harusnya sih diadopsi di Indonesia juga, teman-teman. Di mana lebih mengutamakan sektor swasta untuk berkembang dibandingkan dengan sektor negeri yang mana di sana banyak ya, itulah teman-teman. Oke, itu dari Donald Trump, penurunan pajak akan sangat menjadi intensif bagus untuk market. Ya, bila mana dia terpilih, itu digarisbawahi bila mana Donald Trump terpilih. Kemudian negara bagian Pennsylvania ya dikabarkan bakalan meloloskan undang-undang terkait dengan melindungi pemegang Bitcoin. Jadi mengesahkan rancangan undang-undang hak Bitcoin untuk melindungi pemegang Bitcoin. Jadi ini merupakan sebuah berita bagus terkait dengan mereka para holder Bitcoin ya, yang semakin lama semakin mendapatkan pintu terbuka atau mungkin tangan terbuka dari pemerintah, karena pemerintah akan turut melindungi hak-hak dari para pemilik Bitcoin. Lalu dari berita yang lain datang dari Ripple CEO yang dikabarkan bakalan tetap pro sama kripto siapapun yang menang pemilunya nanti. Ini disampaikan langsung oleh Brad Garlinghouse ya, CEO dari Ripple atau XRP, teman-teman. Lalu berita yang lain datang dari Kraken. Kraken dikabarkan bakalan meluncurkan Bitcoin, blockchain milik mereka sendiri di tahun 2025. Jadi Kraken salah satu crypto exchange yang lumayan besar, dikabarkan bakalan prepare untuk testnet yang namanya Ing Network ya, blockchain milik dari Kraken sendiri. Mungkin Kraken akan meluncurkan token atau ya mungkin juga teman-teman. Tapi dia akan bikin blockchain mereka sendiri, dan saya tidak tahu apakah ini bakalan berdampak atau memberikan positif view ya kepada Kraken sendiri sebagai salah satu crypto exchange global. Oke, sekilas kita intip dari data Polymarket menunjukkan saat ini posisi dari Donald Trump masih memimpin ya di 63,3%. Jadi menjelang pemilu di 10 hari ke depan, teman-teman, Donald Trump ini begitu menguasai. Padahal sebelumnya yang sangat dominan itu Kamala Harris ya. Tapi ini nggak dikasih ampun, teman-teman. Kamala Harris suaranya drop ke 36,7%, sementara Donald Trump memimpin. Oke, gimana impactnya terhadap market ya? Kalau kita perhatikan dari kondisi Bitcoin saat ini masih belum breakout dari level resistance kuat di kisaran 68.000. Jadi ya, ibaratnya untuk saat ini kita masih sedang menunggu pergerakan Bitcoin mendapatkan tren impulsifnya.
Potensial Bitcoin bisa running ke area resistance kisaran 74.000 sebagai next level resistance target. Teman-teman, kita expect ya pergerakan Bitcoin bisa rally ke level tersebut. Cuman kalau kita perhatikan dari time frame daily, sepertinya kita agak sedikit slow belakangan ya, terutama di awal minggu ini, mulai dari hari Senin kemarin pergerakan Bitcoin cenderung mendapatkan tekanan. Ada aksi taking profit yang memang dilakukan oleh beberapa hedge fund. Tapi saya rasa ini bakalan sementara sih. Sementara dan kesempatan banget sebenarnya untuk teman-teman yang pengen untuk mendapatkan harga-harga murah ya. Masih sangat-sangat terbuka. Kita sedang menunggu Bitcoin rally, tapi mungkin secara pergerakan jangka pendek, pergerakan Bitcoin akan ada possibility untuk masih konsolidasi, masih sideways jangka pendek. Teman-teman, paling yang bisa teman-teman perhatikan adalah area resistance saat ini di kisaran level 68 ribuan. Ya, level ini sangat-sangat kuat. Kemarin kita sudah sempat nyentuh level tersebut tapi kena reject. Ya, menyebabkan Bitcoin terkoreksi sampai 65.000 dan sekarang kita mencoba untuk ngetes level resistance tersebut. Jika terreject lagi, maka potensial Bitcoin kembali turun ke 66.000 atau mungkin ke 65.000 masih akan sangat terbuka. Jadi jangan FOMO, yang DCA aja bertahap, nggak perlu panik, nggak perlu takut ketinggalan, karena ini masih bakalan sepertinya masih bakalan konsolidasi. Ya, smart money overall, bentar, kita belum aktifin ya. Oke, kita cek dari pergerakan smart money, kemarin ada peningkatan yang lumayan bagus, mengindikasikan memang smart money cukup aktif masuk di perdagangan Bitcoin kemarin. Kalau di time frame 1 jam, Bitcoin masih terbilang slow ya dalam peningkatannya. Volume transaksi memang ada peningkatan tapi nggak terlalu signifikan. Ya itu Bitcoin cuma naik terbatas. At the end kita tunggu konfirmasi apakah Bitcoin bisa rally ya, bisa ke 74.000 atau justru masih membutuhkan waktu untuk koreksi ke kisaran 66.000. Jadi ya teman-teman mungkin yang nggak sabaran nih nunggu Bitcoin kapan naik ya, karena nunggu bull run itu harus lapang dada teman-teman. BTC dominance menguat 1% di perdagangan kemarin. Ini menunjukkan bahwa Bitcoin masih sangat mendominasi ya. Altcoin belum dikasih kesempatan untuk naik. Sementara hanya ada beberapa altcoin yang lagi bagus ya. Salah satunya adalah Solana, lagi bagus performanya. Kabarnya peningkatan DEX di jaringan Solana itu cukup melampaui beberapa DEX lain ya, seperti dari BNB Smart Chain ataupun dari Ethereum. Jadi peningkatan tersebut meningkatkan jumlah permintaan dari token Solana sehingga harganya menguat kemarin 4%. Kemudian satu lagi ada Ethena naik 6,8%. Sementara beberapa token kayak Ondo, Manta, FedAI, TON, WLD kemarin agak kena tekan ya teman-teman. Ya itu sih beberapa altcoin belum terlalu perform, jadi sabar-sabar aja. Untuk saat ini Bitcoin overall masih bagus-bagus aja. Semoga sih kedepannya berita cukup positif ya. Paling yang kuanti-wanti adalah itu 10 hari ke depan akan ada pemilu Amerika Serikat. Lalu kalau kita lihat dari keputusan suku bunga The Fed akan diadakan di 2 minggu ke depan ya. Jadi setelah pemilu itu akan ada interest rate decision untuk Amerika Serikat. Jadi saat ini sih possibility-nya adalah pemangkasan suku bunga 25 basis point. Gitu. Jadi tetap waspada bagi teman-teman ya, trading dengan akal sehat, jangan FOMO dan join di komunitas Telegram kita. Di sini kita bisa banyak informasi. Di sini kita bisa berbagi banyak informasi. Teman-teman yang mau sharing, monggo silakan, nggak ada masalah. Mau discuss, mau nanya, silakan langsung. Teman-teman, tempat kita bisa sama-sama belajar. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.